Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to continue the material for the last video. The topic is reaksi redoks dan sel elektrokimia bagian kedua. Hari ini adalah kelanjutannya untuk reaksi redoks dan sel elektrokimia bagian ketiga pada subtopik penyetaraan reaksi redoks dengan metode PBO, ya. Redoks dan elektrokimia bagian ketiga, penyetaraan redoks dengan metode PBO, penyetaraan bilangan oksidasi. This video is presented by DNA.12 Education. Oke, kita langsung saja, ya. Bagaimana sih cara-cara menyetarakan reaksi redoks secara PBO? PBO itu penyetaraan bilangan oksidasi. Oke, saya berikan kamu 6 langkah menyelesaikan reaksi redoks secara PBO. Oke, yang pertama, dilarang keras menyetarakan atom pusat dulu. Ya, jadi kalau pada setengah reaksi, langkah utamanya memang menyetarakan atom pusat. Tetapi pada PBO adalah kebalikannya. Dilarang keras menyetarakan atom pusat dulu. Yang kedua, cari terlebih dahulu biloks masing-masing. Fokuslah pada unsur-unsur yang biloksnya berubah. Ya. Kenapa harus pada unsur-unsur yang biloksnya berubah? Karena memang itu target tujuan penyetaraan reaksi redoks secara PBO maupun secara setengah reaksi sebenarnya, ya. Jadi fokuslah pada unsur-unsur yang biloksnya berubah. Ingat, senyawa solid, liquid, dan gas tidak boleh diionkan. Kenapa? Karena memang tidak terion dalam larutan, dalam air, ya. Untuk asam basa dan garam kuat, ya, asam kuat, basa kuat, garam kuat, boleh dihilangkan dulu sementara. Dan unsur-unsur yang tidak mengalami perubahan biloks juga dihilangkan. Kenapa? Kenapa asam basa garam kuat boleh dihilangkan dahulu? Karena pada akhirnya, final answer-nya atau reaksi bersihnya, ion-ion tersebut akan muncul kembali. Sedangkan alasan kenapa unsur-unsur yang tidak mengalami perubahan biloks juga dihilangkan, karena apa? Karena kalau biloksnya tidak berubah, berarti tidak perlu penyetaraan redoks. Oke ya? Oke. Yuk, langkah yang ketiga. Setarakan setiap ion atau senyawa dengan melalui 2 tahap. Jadi penyetarannya ada 2 kali. Yang pertama, setarakan unsur-unsur biloks yang berubah tadi. Jika unsur-unsurnya belum setara, maka wajib disetarakan terlebih dahulu. Nah, baru di sini kita menyetarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Ya, jadi penyetaraan yang kita lakukan bukan pada atom pusat, tetapi pada unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Ya, disetarain dulu atomnya. Akibatnya biloks masing-masing juga wajib dikalikan juga. Oke, jadi akibatnya adalah biloksnya juga wajib dikali. Jadi jika unsur-unsur tersebut disetarakan dengan kali 3, maka biloksnya juga wajib dikali 3. Oke, nah ini penjelasan B-nya. Setarakan biloks-biloks yang baru dengan mengikuti penyetaran unsur-unsur sesuai aturan yang A tadi. Ya, artinya apa? Jika unsur-unsurnya disetarakan, misalnya dikali 2, maka biloksnya juga disetarakan dikali 2 juga. Oke, makanya dikatakan penyetaraannya ada 2 kali. Yuk, langkah keempat. Carilah perubahan biloks untuk masing-masing reduksi dan oksidasi atau disebut dengan delta biloks. Jelas ya? Yang kelima, cek kesetaraan totalnya, yaitu dengan menghitung ulang jumlah unsur-unsurnya dalam jumlah ionnya. Namun sebelum ini kita juga harus mencari KPK-nya ya, dengan menyetarakan ionnya. Ya. Dan yang keenam adalah, jika belum setara, gimana? Lakukan langkah modifikasi tambahan.
Jika suasana asam, tambahkan H+ dahulu sesuai jumlah perbedaan ion kanan dan ion kiri. Setelah itu tambahkan H2O jika masih belum setara. Sedangkan jika suasana basa, tambahkan OH- sesuai jumlah perbedaan ion kanan dan kiri. Setelah itu tambahkan H2O jika masih belum setara juga. Oke, prinsipnya penyetaraan reaksi redoks ini sangat sederhana. Ya, sebaiknya kita lakukan beberapa penyelesaian contoh soal ya, sehingga kamu bisa mengerti bagaimana menyetarakan reaksi redoks secara PBO. Yuk, soal pertama. Suatu reaksi MnO4- ditambah C2O42- menghasilkan Mn2+ ditambah CO2. Selesaikan secara PBO ya, anggap aja ini reaksinya asam. Oke. Yuk kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini soal yang sangat mudah. Ya, kita cari dulu bilas masing-masing. Ya, ini ada -1, berarti di sini kita dulu ya. Jawabnya harus -1, berarti -8 di sini +7. Ya, kenapa? Karena wajib -1 ya. Wajib -1. Kemudian di sini kita proses dulu ya di sini. Berarti ini +7, di sini -8 bagi 4 -2. Ingat ya, prinsip mencari biloks adalah benar. Sekarang ini juga sama nih, C2O42 di sini. Saya tuliskan di sini. Untuk C2O42- deh, ini kita proses. Ya kita proses, O-nya -2 kali 4 berarti -8 di sini. Kemudian berapa ditambah -8 supaya -2 berarti di sini +6. Oke. Berarti di sininya otomatis di sini berapa? 6 bagi 2 itu +3, -8 bagi 4 itu -2. Oke. Kita tulis di sini +6 -8. Oke, di sini berarti +3, di sini -2. Oke, lanjut. Untuk Mn2+ sudah langsung +2 ya. Sedangkan untuk CO2 ini jumlahnya harus 0, biloksnya berarti ini -4, ini adalah +4. Oke. Berarti di sini +4, sedangkan di sini -4 bagi 2 -2. Oke. Ya, kita sudah mendapatkan biloks masing-masing dari setiap unsur pada setiap itemnya ya. Kita sudah dapatkan. Sekarang lanjutannya bagaimana? Kita lanjutkan dengan metode PBO ya. Ya, dengan metode PBO kita akan cari dulu pasangannya yang mengalami perubahan biloks yang mana. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini yang mana yang perubahan biloks? Nah, ini ada nih. Ya, ini mengenai perubahan biloks. Demikian juga dengan C-nya, ya mengalami perubahan biloks ya dari +3 ya menjadi +4, mengalami perubahan di biloks. Oke, jadi kita sudah mengetahui pasangan-pasangan mana yang mengalami perubahan biloks. Yang kita lakukan selanjutnya adalah menyetarakan atom-atom atau unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks tersebut ya. Yuk kita lacak dulu ya, kita lacak dulu. Di sini ada Mn yang mengalami perubahan biloks ya. Lalu si C-nya juga mengalami perubahan biloks ya. Nah, oke, jadi lebih baik kita tulis saja dulu biar ketahuan. Ya, Mn O4- ditambah C2O42- menghasilkan Mn2+ ditambah CO2. Oke, CO2. Oke. Perhatikan yang mengalami perubahan biloks itu ada di Mn ya. Dan ada di C. Dan ada di C ya. Ini ada 2 nih.
Oke, itu targetnya. Kita tuliskan dulu bilox-biloxnya biar jelas. Ya, biar jelas. Tadi MN plus 7. Dia MN yang sebelah kanan plus 2. P di sebelah kiri itu plus 3. Sedangkan P di sebelah kanan itu plus 4. Oke, ini perubahan biloxnya masing-masing. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kita lihat satu-satu pasangannya ya. Kita lihat pasangannya satu-satu, yaitu sekarang yang MN dulu. Ya. Oke, kita perhatikan MN-nya. Baru kita sekarang cek dulu atom MN-nya apakah sudah setara atau tidak. Oh, sudah satu di kiri, satu di kanan. Berarti sekarang kita langsung ke selisih bilangan oksidasinya ya, yang plus 7 dan plus 2 ini. Berarti delta biloxnya adalah 7 kurang 2, berarti 5. Ya, 7 kurang 2, 5. Oke. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu si C. Oke. Oke, yang kedua adalah si C. Nah, selanjutnya kita cek dulu atom C-nya apakah sudah setara atau tidak. Ternyata di sini ada 2, di sini ada 1. Berarti tidak setara. Kalau begitu kita kali 2 di sini. Kali 2. Oke. Nah, karena dikali 2, akibatnya biloxnya juga harus dikali 2. Saya ulangi. Karena atom C-nya dikali 2 supaya setara, maka biloxnya juga wajib masing-masing dikali 2. Oke. Masing-masing dikali 2. Oke. Akibatnya kita dapatkan yang baru di sebelah kiri plus 6, di sebelah kanan plus 8. Oke, jelas ya? Oke, akibatnya kita mempunyai perubahan bilox 6 ke 8. Berarti deltanya adalah 2. Oke, jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas. Nah, setelah itu kita setarakan deltanya ya. Nah, karena reaksi yang pertama MnO4- ke Mn2+, deltanya 5. Sedangkan reaksi yang kedua C2O4- menjadi CO2 itu deltanya 8. Deltanya 2. Ya. Reaksinya ini ya, saya lingkarin biar jelas. 5 dan 2. Oke. Nah, KPK-nya adalah 10. 5 dan 2 adalah KPK-nya 10 ya. 5 dan 2 KPK-nya 10. Berarti ini otomatis wajib kita kali 2. Ya, kita kali 2. Sedangkan ini wajib kita kali 5. Oke, jelas sampai sini? Oke. Nah, akibatnya karena dikali 2, setiap ini dikali Mn4- dan Mn2+ dikali 2, berarti ini kali 2, yang ini juga kali 2. Gitu. Oke, nangkep sampai sini? Oke, jadi kita dapatkan berarti di sini adalah 2. Di sini juga adalah 2. Oke. Nah, kemudian untuk yang reaksi C242- menjadi CO2 ini ya, itu wajib dikali 5. Oke, wajib dikali 5. Oke. Nah, berarti kita harus kali 5. Ya, kita kali 5. Kali 5. Oke, dan satu lagi kali 5. Oke, akibatnya di sini menjadi 10 dong, betul ya? Ini akan kita ganti, yang ini akan kita ganti jadi 10. Oke, jadi kita tuliskan reaksi bersihnya. Ini menjadi 5, 5 kali 1 jadi 5, sedangkan ini 5 kali 2 menjadi 10. Oke. Jadi reaksi akhirnya kita tuliskan reaksi bersihnya. Ya, reaksi bersihnya adalah 2
MnO4 min ditambah 5 C2O4 2 minus menjadi 2 Mn2 plus ditambah 10 CO2. Oke ya, kita cek dulu. 2 Mn di kiri, 2 Mn di kanan. Oksigen atom O 8 ditambah 4 berarti 28. Kita cek kanan. Di kanan itu ada berapa? 10 kali 2, 20. Oke, ada 20. Berarti di sini ada selisih berapa di sini ya? 8 ya, ada 8 yang 8 atom kurang di sebelah kanan ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Nah, di sini ada kekurangan 8 atom sebelah kanan. Kalau kita cek O, saya ulangi sekali lagi, cek O. Ya, seulangnya cek O, cek atom O di kanan 4 ditambah 20 berarti 28 ya, kiri ada 28. Oke. Sedangkan di kanan cek O nya berapa ya? Cek O di kanan itu ternyata cuma 20. Oke, cuma 20 berarti ada selisih 8. Kalau begitu harus kita tambahkan 8H2O di sebelah kanan ya, tambah 8H2O. Oke. Nah, 8H2O disetarakan dengan berapa H-nya? Coba cek H. Di kanan ada 16 atom H, di sebelah kiri nggak ada. Berarti wajib ditambahkan di sebelah kiri 16H+. Ya, wajib ditambahkan. Sehingga reaksinya menjadi 16H plus ditambah 2 MnO4 minus ditambah 5 C2O4 2 minus menghasilkan 2 Mn2 plus ditambah 10 CO2 ditambah 8H2O. Oke, sekarang kita cek untuk ion. Cek ion. Sekarang kita cek ion ya. Kita cek ion dulu apakah sudah setara atau tidak. Oke, kirinya berapa? Di kiri 16 proton. Lalu 2 elektron. Lalu ditambah 10 elektron. Oke, jadi totalnya 4 proton. Di kanan 4 proton ya, kanan 4 proton. Jadi sudah setara ya, sudah. Jadi sudah setara. Untuk O-nya di kiri 28, 8 tambah 28. O-nya di kanan 20 tambah 8, 28. Oke. Sekarang apa? H-nya di kiri 16. Ya, 16. Di kanan juga 16. Jadi udah setara. Oke, berarti reaksi akhir adalah, jadi reaksi akhirnya adalah 16H plus ditambah 2 MnO4 minus ditambah 5 C2O4 2 minus menjadi 2 Mn plus 2 plus 10 CO2 ditambah 8H2O. Ya, inilah reaksi akhirnya. Jelas ya sampai sini ya. Oke. Yuk kita lihat soal berikutnya. Iya, contoh 2. Nah, di sini ada reaksi cukup panjang ya. MnO ditambah PbO2 ditambah HNO3 menghasilkan HMnO4 ditambah PnO3 2 kali plus H2O. Oke. Langkah pertama kita ionin dulu deh. Ada nggak bilox-bilox yang nggak berubah? Karena itu wajib dibuang ya. Ya, kita lacak dulu.
Kita lacak dulu bilox-biloxnya. Ya, kita ionin dulu. Ya, kita ionin dulu, berarti MNO solid ya, solid, tidak mengalami perubahan. MNO, lalu PbO2 juga solid, tidak mengalami, tidak bisa diionkan. Lalu HNO3 kita ionkan karena ini aqua. Jadi H+ ditambah NO3 minus. Oke, menghasilkan aqua lagi H+ ditambah MnO4 min. Hal ini juga mengionkan Pb2+ ditambah 2 NO3 minus. Oke. H2O tidak bisa juga. Oke. H2O tidak bisa. Oke. Oke, H2O itu liquid, tidak bisa dionkan. Nah, sekarang kita lacak dulu ion-ionnya. Kita hitung ya, kita tentukan. -2 plus 2. Nanti di sini plus 2 minus 2. Ini -4 plus 4. Ingat ya, jumlahnya harus apa? 0. Sama dengan ini jumlahnya 2. Jadi di sini -2 plus 4. Ini plus 1. Yang ini -6, supaya -1 ya, berarti di sini wajib plus 5. Plus 5 -6 adalah -1, benar ya? Plus 5 -6 bagi 3 minus 2. Yang ini plus 1. Sekarang ini ya, ini adalah molekul ion, ini -8. Oke, berapa tambah -8 supaya -1? Ini berarti di sini wajib plus 7. Di sini plus 7, di sini minus 2. Pb2 plus 2. NO3 min kita ionin lagi. Kita cari biloxnya -6, ini plus 5. Berarti ini plus 5, -6 bagi 3 -2. Sedangkan ini 0. Ya, ini -2, ini plus 2. Berarti ini plus 1, ini -2. Oke, jelas ya? Nah, kita harus fokus yang mengalami perubahan bilox. Ulangi, fokus ke unsur atau senyawa atau ion yang unsur atau atom yang mengalami perubahan bilox saja. Ya, yang mengalami perubahan di bilox. Karena memang itu target dari reaksi redox. Hanya yang mengalami perubahan di bilox. Yuk kita proses, kita lacak yuk siapa aja sih yang mengalami perubahan bilox. Lihat di sini, Mn plus 2 di kanan berapa? 7. Nah, ini berubah nih. Ini berubah nih. Ya, perhatikan dia berubah ini dan ini. Oke, berarti dia mengalami. Siapa lagi yang mengalami? Oh, Pb. Lihat sini. Tadi kan Pb juga mengalami perubahan ya. Lihat sini. Plus 2. Plus 4. Di sini plus 4. Di sini plus 2 nih. Tuh. Dia juga berubah. Oke. Nah, ini namanya reaksi-reaksi yang mengalami PbO. Kalau yang lainnya gimana? Ya kita lacak saja. Pasti dia punya bilox nggak berubah. Makanya kita coret. Ya, plus H, plus 1. Di kanan plus 1. Di kanan juga plus 1. N di kiri. Nih, plus 5 nih. Tuh, lihat. Di kanan juga plus 5. Jadi dia nggak berubah. Apalagi O. Di kiri. Nih, -2. Di kanan, -2. Nih, nggak berubah kan? Ya, nggak berubah. Nah, karena bilox yang lain ini tidak berubah, ya selain MNO, MnO4 min, PbO2 dan Pb2+, dia nggak mengalami perubahan bilox, sehingga kita abaikan dulu, ya. Ingat, kita abaikan dulu, ya, kita abaikan dulu, kita coret dulu, ya, kita coret dulu, kita abaikan dulu, ya. Dan anggap ya, ya karena apa? Dia tidak mengalami perubahan di bilox. Nah, sekarang kita tuliskan siapa saja yang mengalami perubahan bilox supaya gampang diproses. Ya, kita tulis.
MnO ditambah PbO2 menghasilkan Pb plus 2. Sorry, masih ada yang lain. MnO4 nih, maaf, MnO4 nih ditambah Pb2 plus. Ya. Ini adalah item-item yang mengalami PbO. Oke. Nah, kita tuliskan dulu perubahannya. Di sini plus 2. Di sini Mn sebelah kanan itu plus 7. Oke. Sedangkan si Pb di sini plus 4. Sedangkan di kanan itu plus 2. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita cari yang interaksi yang bersesuaian ya. Kita cari interaksi yang bersesuaian. Oke, sekarang ini dulu. Mn. Oke, kita lihat. Atom Mn-nya plus 2 di sebelah kiri. Atom Mn sebelah kanan plus 7. Banyaknya Mn sebelah kiri 1. Mn sebelah kanan juga 1. Ya, satu atom. Berarti sudah selesai. Ya, kita hitung delta biloknya. Delta biloknya adalah 7 kurang 2 ya. 7 dikurang 2. Berarti deltanya 5. Sampai sini ya. Sudah sampai sini. Oke, habis itu kita lihat Pb-nya. Sekarang kita lihat Pb-nya. Iya. Di sebelah kiri Pb-nya ada 1 atom, di sebelah kanan juga 1 atom. Oke, udah jelas. Jadi tidak perlu penyetaraan banyaknya atomnya. Langsung ke deltanya. Delta biloknya adalah berapa nih? 4 kurang 2 ya. Ini 4 kurang 2. Berarti deltanya 2. Oke. Nah, karena deltanya 2, sekarang kita menyetarakan. Ya. KPK 5 dan 2 ya. KPK 5 dan 2. Ya. KPK 5 dan 2 adalah 10. Betul ya? Berarti ini akan kita kali 2, sedangkan ini akan kita kali 5. Ditangkap ya? Oke, berarti kita akan kali 2, yang merah kita kali 2. Ya, berarti ke sini 2. Oke, ke sini juga 2. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Kita tulis di sini 2. 2, di sini juga 2. Oke. Sekarang yang garis biru dikali 5 ya, dikali 5. Berarti ke sininya 5. Ke sini juga 5. Jelas ya? Kali 5. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 5, di sini juga 5. Lengkap ya? Oke, sampai segitu? Sampai sekarang masih ngerti ya? Oke, nah sekarang kita tulis reaksi bersihnya dulu sementaranya ya, supaya jelas kelihatan. 2 MnO ditambah 5 PbO2 ke kanan 2 MnO4 minus ditambah 5 Pb2 plus. Oke. Nah, habis itu kita cek O. Cek O dulu ya. Cek O. Di kiri berapa? Di kiri 2 ditambah 5 kali 2, 10. Berarti 12. Oke. Di kanan cek O 8 ditambah 0. Oh, nggak ada. Ya udah, berarti 8 aja. Oke, perhatiin ya. Untuk O di kiri 12, di kanan 8. Berarti mereka punya selisih 4. Selisih 4 atom O. Ya, selisih 4 atom O.
Berarti di kanan wajib kita tambahkan 4H2O. Ya, ulangi. Berarti di kanan kita tambahkan 4H2O sehingga kita tuliskan 2MnO ditambah 5PbO2. Oke. Lalu 2MnO4- ditambah 5Pb2+. Tadi ditambahkan H2-nya berapa? 4. Ya, kita tambahkan 4H2O. Kalau ditambahkan 4H2O berarti disetarakan dengan atom H. Di sebelah kanan ada 8 atom H, sedangkan di sebelah kiri tidak ada. Berarti wajib di sini ditambah 8H+. Oke. Yuk, sekarang kita cek ion. Kiri. Di kiri itu yang ini, 8 proton. Oke, kanan. Yang ini 2 elektron ditambah 10 proton. Berarti 8 proton. Berarti sudah setara. O-nya bagaimana? O-nya di kiri ada 2 tambah 10, 12. O di kanan 8 tambah 4, 12. Sudah setara. H-nya bagaimana? Di kiri 8, di kanan juga 8. Berarti sudah setara. Oke? Nah, karena sudah setara. Reaksinya sudah setara. Nah, reaksi sudah setara. Oke? Nah, karena semua sudah setara, baik ion, atom O, atom H, dan yang lainnya, kiri dan kanan juga sudah setara, maka reaksi akhirnya adalah 2MnO ditambah 5PbO2 ditambah 8H+ menghasilkan 2MnO4- ditambah 5Pb+2 ditambah 4H2O. Oke, nah bagaimana tentang yang tadi? Si NO3- yang kita hilangkan sementara dan si H. Oh, sangat mudah. Ya, itu kita sebut sebagai ion peninjau. Ya, caranya begini, lihat. Di sini ada 5Pb2+. Ya, perhatikan di sini ada 5Pb2+. Kalau kita lihat Pb2+ itu adalah di sini. PbNO3 2 kali, betul? Berarti karena ada 5Pb2+, ya berarti 10 proton. Supaya seimbang dia membutuhkan berapa NO3? Ingat, NO3 itu kita tuliskan kan gini, Pb2+ ditambah NO3-. Oke. Nah, karena Pb-nya ada 5, di sini ada 5. Ini ada 5. Oke. Berarti kan 10 plus. Berarti kita membutuhkan 10 nitrat. Ya, berarti dibutuhkan 10 di sini. Berarti kita membutuhkan di ion peninjaunya kita membutuhkan 10 nitrat. Ya. Kita membutuhkan apa? 10 nitrat. Berarti ditambahkan di sini 10 NO3-. Oke. Ya. Habis itu apa lagi? Nah, kita lihat. Kalau di sebelah kanan ditambah 10 nitrat, di sebelah kiri juga wajib ditambahkan 10 nitrat. Oke. Apalagi yang kurang di sini? Oke, tentang H. Ya, tentang H. Yaitu yang ini. Coba perhatikan. Ini ya. Di sini ada H+ ditambah MnO4-. Ya. Sedangkan di sini kita peroleh sebelah kanan 2
MnO4 min. Ya, perhatikan di sini ada 2. Oke. Berarti kalau di sini 2, berarti H plusnya juga disetarakan dengan 2. Oke, jelas ya? Berarti kita tambahkan di sini adalah 2H plus. Otomatis di kanan juga 2H plus sebagai ion peninjau. Ya. Jadi, sekarang kita tulis semuanya. Kita tulis semuanya ya. 2MnO ditambah 5PbO2 ditambah 8H plus. Sorry. 8 tambah 2 jadi 10H plus. Ya. 10H plus ini. Oh, kita tulis saja dulu supaya lebih jelas ya. 10H plus ditambah 10 NO3 minus. Menghasilkan ini berarti bergabung nih ya, yang ini bergabung ya menjadi 2H-4 ya, 2HMnO4. Terus ini bergabung juga ya menjadi apa? 5 PbNO3 2 kali. Baru ditambah 4H2O. 4H2O. Oke. Nah, jelas ya, di sini coba kita lacak dulu. Ya. Adakah yang perlu disederhanakan lagi? Ternyata ini ketemu nih. Ya, ternyata ini ketemu lagi nih. Nah, kita lihat di sini ini ketemu lagi. Jadi 10HNO3. Jadi kita tuliskan reaksi akhirnya adalah 2MnO ditambah 5PbO2 ditambah 10HNO3 menjadi 2HMnO4 ditambah 5 PbNO3 2 kali ditambah 4H2O. Iya, itu inilah reaksi akhirnya ya. Inilah reaksi akhirnya, yaitu ini ya. 2MnO ditambah 5PbO2 ditambah 10HNO3 menghasilkan 2HMnO4 ditambah 5PbNO3 2 kali plus 4H2O. Oke, jelas ya sampai sini? Nah, itu adalah contoh dari penyataan redoks dengan cara PbO. Thank you.
joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.